Selamat malam semuanya. Malam ini pertemuan kita yang ke-10 untuk mata kuliah manajemen kualitas. Materi malam ini yaitu tentang konsep dasar, metode, dan sistem produktivitas. Minggu lalu sudah kita bahas. Minggu ini adalah lanjutan dari pembahasan minggu lalu, yaitu masih dengan konsep dasarnya ya. Di sini ada pengertian dari konsep dasar dari produktivitas di industri modern. Proses industri ini harus dipandang sebagai suatu perbaikan terus-menerus atau continuous improvement yang dimulai dari sederet atau sesiklus sejak adanya ide-ide untuk menghasilkan suatu produk, pengembangan produk, proses produksi, sampai distribusi kepada pelanggan. Lalu juga perbaikan performance. Bisnis modern ini harus mencakup keseluruhan sistem industri, mulai dari masuknya input sampai penyerahan produk, barang atau jasa pada konsumen dan desain ulang produk itu untuk di masa mendatang. Dalam industri jasa, sumber-sumber input ini dapat menjadi dokumentasi yang berkaitan dengan permintaan konsumen, tingkat memori yang ada, pembelian bahan dari pemasok, proses operasi, tingkat inventory yang ada, perhitungan biaya, pengiriman produk ke distributor sebagai konsumen, antara atau ke konsumen akhir secara langsung, dan lain-lain. Perbaikan performance bisnis modern ini harus mencakup keseluruhan sistem industri, dari kedatangan material sampai ke penyerahan produk. Konsep sistem industri ini dikemukakan oleh Deming, yang dikenal dengan roda Deming. Roda Deming ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu riset pasar, desain produk, proses produksi, dan pemasaran. Di konsep Deming ini menekankan pentingnya interaksi antara komponen tersebut agar perusahaan industri ini mampu menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif dan berkualitas. Nah, di sini ada 4 tahapan ya dari roda Deming. Ini roda Demingnya. Di tahapan pertama ini ada riset pasar. Di riset pasar ini untuk mengetahui keinginan pasar atau konsumen. Lalu tahap kedua ada desain produk, yaitu harus sesuai dengan keinginan pasar atau konsumen. Tahap ketiga ini adalah proses produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan desain produknya. Tahap keempat yaitu pemasaran produk dengan pelayanan purna jual yang baik. Dari roda Deming ini tampak bahwa berdasarkan informasi tentang keinginan konsumen atau keinginan pasar yang diperoleh dari riset pasar yang komprehensif, selanjutnya didesain produk sesuai keinginan pasar itu. Lalu desain produk telah menetapkan model dan spesifikasi yang harus diikuti oleh bagian produksi. Lalu bagian produk harus meningkatkan efisiensi dari proses dan kualitas produk agar diperoleh produk-produk berkualitas sesuai desain yang telah ditetapkan berdasarkan keinginan pasar itu dengan biaya yang serendah mungkin. Nah, di sini itu sudah dijelaskan juga, roda Deming ini menekankan pentingnya interaksi tetap antara riset pasar, desain produk, proses produksi, dan pemasaran agar perusahaan industri mampu menghasilkan produk dengan harga kompetitif dan kualitas yang lebih baik sehingga memuaskan pelanggan. Deming juga mengungkapkan bahwa roda tersebut harus dijalankan atas dasar pengertian dan tanggung jawab bersama untuk mengutamakan efisiensi industri dan peningkatan kualitas. Menurut Deming bahwa dengan cara menjalankan roda Deming secara terus-menerus, perusahaan industri modern ini dapat memenangkan persaingan yang amat sangat kompetitif dan memperoleh keuntungan yang dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha dan kesejahteraan tenaga kerja. Masih di konsep dasar sistem produksi.
industri modern yang berada dalam pasar global yang sangat kompetitif ini menganut konsep produksi bukan sekedar sebagai aktivitas mentransformasikan input menjadi output, tetapi mengandung konsep produksi sebagai aktivitas penciptaan nilai tambah atau value added, di mana setiap aktivitas dalam proses produksi harus memberikan nilai tambah, pemahaman terhadap nilai tambah, dan pemborosan dalam proses produksi. Agar efektivitas dan efisiensi yang merupakan tujuan utama dari setiap aktivitas berproduksi ini pada tingkat kualitas tertentu dapat tercapai dan dapat dipahami secara rasional oleh manajemen perusahaan. Jadi, produksi dapat dijelaskan sebagai suatu aktivitas dalam perusahaan industri berupa penciptaan nilai tambah dari input menjadi output pada tingkat kualitas tertentu secara efektif dan efisien. Sehingga produk sebagai output dari proses penciptaan nilai tambah tersebut dapat dijual dengan harga yang kompetitif. Sini ada siklus produktivitas. Di tahap pertama ada pengukuran produktivitas, lalu tahap kedua ada evaluasi produktivitas. Lalu untuk tahap ketiga di sini ada perencanaan produktivitas. Dan tahap terakhir itu ada peningkatan produktivitas. Penetapan sistem pengukuran produktivitas. Manfaat dari pengukuran produktivitas ini yaitu perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya. Lalu perencanaan sumber-sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui pengukuran produktivitas. Tujuan ekonomis dari perusahaan dapat diorganisasikan kembali. Perencanaan target, tingkat produktivitas di masa mendatang dapat dimodifikasi kembali. Lalu strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan berdasarkan tingkat kesenjangan produktivitas yang ada. Juga pengukuran produktivitas dan menjadi informasi yang bermanfaat dalam membandingkan tingkat produktivitas. Nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan juga dapat menjadi informasi yang berguna untuk perencanaan keuntungan perusahaan. Lalu pengukuran produktivitas ini akan menciptakan tindakan-tindakan yang kompetitif. Dari pengukuran produktivitas juga yang secara terus-menerus akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan di masa mendatang. Lalu pengukuran produktivitas akan memberikan informasi dalam mengevaluasi perkembangan dan efektivitas perbaikan terus-menerus yang dilakukan. Pengukuran produktivitas juga akan memberikan motivasi kepada orang-orang untuk secara terus-menerus melakukan perbaikan. Lalu aktivitas perundingan bisnis secara kolektif ini dapat diselesaikan secara rasional. Ini ada beberapa persyaratan kondisional dan pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas pada beberapa fungsi. Pada produksi ini yaitu kuantitas produksi dibagi dengan kuantitas penggunaan tenaga kerja. Di sini juga ada untuk pembelian, engineering, rekayasa, pemasaran, dan sumber daya manusia. Ini di bagian-bagiannya. Lalu ada 3 model pengukuran produktivitas, yaitu produktivitas parsial, produktivitas faktor total, dan produktivitas total. Ini contoh untuk produktivitas parsial. Di sini ada contoh PT ABC ya. Di sini ada nilai produksi atau output totalnya senilai 1.500. Lalu ada inputnya itu totalnya 900. Lalu untuk model pengukuran produktivitas dengan parsial, itu caranya yaitu produktivitas tenaga masing-masing ya dihitungnya. Jadi di situ untuk menghitung produktivitas tenaga kerja yaitu output dibagi dengan tenaga kerja itu masing-masing. Jadi 1.500 dibagi dengan 200 dihasilkan 7,5. Lalu mencari produktivitas materialnya, produktivitas modalnya, produktivitas energi, produktivitas lain-lain itu dibagi dengan masing-masing nilainya. Di sini dari output total dibagi dengan input tenaga kerja, input material, input modal, input energi, dan input lain-lain.
Nah, kalau di sini untuk produktivitas faktor total. Nah, kalau faktor total ini itu ada output bersih dibagi dengan input tenaga kerja ditambah dengan modal, atau output total dikurang material dan jasa yang digunakan. Jadi 1.500 ini dikurang dengan material dan jasa yang digunakan, lalu dibagi dengan input tenaga kerja plus modal. Jadi dihasilkan 1.100. Di sini juga ada produktivitas faktor total. Jadi 1.100 ini dibagi dengan apa tadi? Di sini 200-nya. Sorry, sebentar. Itu tenaga kerja, input tenaga kerja maksudnya. Jadi dihasilkan produktivitas faktor total yaitu 2,2. Kalau untuk produktivitas total langsung saja output total dibagi dengan input total, yaitu 1.500 dibagi dengan 900. Mami, aku udah pulang. Oke, saya rasa cukup materi kita untuk malam ini. Untuk selanjutnya, ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Lalu ada perencanaan peningkatan produktivitas perusahaan, yaitu langkah-langkahnya program peningkatan sistem produktivitas, yaitu dengan memilih dan menerapkan program peningkatan produktivitas, lalu dengan mengemukakan alasan mengapa memilih program itu, lalu melakukan analisis situasi melalui pengamatan situasional, lalu melakukan pengumpulan data selama beberapa waktu, juga melakukan analisis data dan menerapkan rencana perbaikan, lalu melaksanakan program peningkatan dari produktivitas, dan melakukan studi penilaian, lalu mengambil tindakan. Di sini ada 5 strategi dalam meningkatkan sistem produktivitas, yaitu menerapkan program reduksi biaya. Program reduksi biaya ini merupakan suatu program yang dilakukan oleh pihak manajemen industri, di mana untuk menghasilkan output dengan kuantitas yang sama, kita menggunakan input dalam jumlah yang lebih sedikit. Peningkatan produktivitas melalui program reduksi biaya berarti output tetap dibagi input lebih sedikit. Melaksanakan program reduksi biaya tidak berarti bahwa semua komponen biaya dikurangi secara pukul rata. Program reduksi biaya juga mengacu pada penghilangan biaya-biaya yang tidak perlu atau menghilangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk. Lalu mengelola pertumbuhan. Maksudnya itu peningkatan produktivitas melalui pengelolaan pertumbuhan akan efektif apabila permintaan pasar sedang meningkat, sehingga output yang diproduksi perlu ditambah. Dalam situasi ini, peningkatan produktivitas dicapai melalui peningkatan output dalam kuantitas yang lebih besar, sesuai permintaan pasar, dengan meningkatkan penggunaan input dalam kuantitas yang lebih kecil. Lalu bekerja lebih tangkas. Strategi ini dilakukan apabila permintaan pasar meningkat sehingga output perlu ditingkatkan. Namun peningkatan output itu dicapai melalui penggunaan input dengan kuantitas yang tetap, karena tenaga kerja ini telah bekerja lebih tangkas atau lebih cerdik. Dengan demikian, produksi meningkat sesuai dengan permintaan pasar. Namun, tingkat penggunaan input tetap konstan atau tetap dalam jumlahnya. Dalam kondisi ini juga akan diperoleh biaya produksi per unit output yang lebih rendah. Lalu yang keempat, strategi bekerja lebih efektif. Peningkatan produktivitas melalui penerapan strategi ini akan efektif apabila permintaan pasar meningkat sehingga output perlu ditingkatkan. Dalam strategi bekerja jadi lebih efektif. Peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui peningkatan output sesuai peningkatan permintaan pasar dan penurunan penggunaan input. Melalui bekerja lebih efektif, kita akan memperoleh output dalam jumlah yang lebih banyak dengan menggunakan input yang lebih sedikit. Lalu yang terakhir, strategi mengurangi aktivitas. Dalam situasi perekonomian yang menurun, seperti dalam kondisi resesi ekonomi, tingkat inflasi tinggi, atau di kondisi lain,
strategi peningkatan produktivitas melalui pengurangan aktivitas ini akan sangat efektif. Strategi ini diterapkan dengan cara mengurangi produksi serta menghilangkan atau menjual kembali aset yang tidak produktif. Jadi, produktivitas perusahaan ditingkatkan melalui pengurangan sedikit output sesuai permintaan pasar dan mengurangi banyak input yang tidak perlu. Oke, sekian untuk materi kita malam ini. Saya ada sedikit tugas. Tugasnya hanya menjabarkan tentang apa sih hubungan antara produktivitas dengan kualitas. Itu saja ya, hubungan antara produktivitas dengan kualitas. Oke, sekian, terima kasih untuk perkuliahan kita malam ini. Terima kasih sudah hadir. Saya ucapkan selamat malam.